It's okay for you to make mistake gitu kan, asal kita bisa belajar. It's okay kalau misalnya ada komplain, asal kita tahu bagaimana handle-nya gitu kan. Itu ya maafin aja, tapi tomorrow will be better. Halo, Mbak. apa kabar? Baik Mbak, apa kabar Mbak Putri? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Pernah nggak sih kena komplain atau dikasih bintang jelek di marketplace? Pernah, pasti pernah. Pernah. Itu kayaknya komplain itu, aku tuh melihat komplain tuh, kita internally selalu berusaha melihat komplain secara positif. Komplain tuh harus dilihat positif sebagai bahan kita untuk melihat celah kita tuh masih ada di mana, ya kan? Kurangnya masih di mana sih? Mana yang harus diimprove? Kalau kita tuh internally ngeliat komplain seperti itu. Jadi kita nggak necessarily melihat komplain sebagai sesuatu yang buruk atau wah ini gawat gitu kan. Tapi caranya kita menanggapi komplain itu kita harus punya SOP sendiri gitu. Oke, kalau misalnya ada komplain masuk kita harus apa nih? Gitu kan. Bagaimana nih caranya? Oke, minta maaf dan sebagainya. Abis itu apa nih? Gitu. Jadi as long as kita punya resolusi kali ya, resolusi dan solusi untuk setiap komplain, aku rasa komplain akan bisa dilihat sebagai hal yang positif sih. Jadi jangan malah terpuruk dengan komplain yang ada ya Mbak ya. Bener. Apalagi kalau kita learning by doing ya, banyak industri F&B yang sekarang terutama gara-gara pandemi ini banyak bermunculan F&B rumahan. Kita kan semuanya learning by doing. Dulu aku sama Nike tuh kopi kita bermacam-macam gitu. Kalau pagi-pagi udah standby di GoFood, tapi siang-siang harus marketing, harus ini kan topinya ganti-ganti gitu. Untuk selalu perfect itu akan sangat challenging. Jadi ya kita juga punya hashtag lagi di internal, maafin aja. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita kalau sebagai entrepreneur susah lah kita perfect terus karena kita topiknya macam-macam, kita ngelakuin lot of stuff at the same time. It's okay for you to make mistake gitu kan, asal kita bisa belajar. It's okay kalau misalnya ada komplain, asal kita tahu bagaimana handle-nya gitu kan. Itu ya maafin aja, tapi tomorrow will be better gitu kan sebetulnya. Itu pasti ada sih. Pasti ada masa-masa seperti itu, terus merugi, wah udah panjer segini, terus kok ternyata nggak kejual gitu, itu pasti ada lah masa-masa kayak gitu. Cuman menurut aku, I think focus on the bigger picture sih sebetulnya, kayak sebetulnya kita melakukan ini tuh buat apa sih gitu kan. Jadi aku tuh selalu bilang gitu ya, kalau aku ditanya pertanyaannya aku selalu share. Ada dua motivasi yang kita harus punya pada saat kita jadi entrepreneur. Satu, pada saat kita baru mulai, itu tuh biasanya motivasinya harus internal. Motivasi dari diri sendiri. Kita tuh kenapa sih jadi entrepreneur? Kenapa sih kita punya bisnis ini? Itu kita tuh harus punya jawabannya sebelum kita mulai. Dan itu nggak bisa sesuatu yang aku berikan gitu. Karena motivasi aku beda sama motivasi teman-teman yang lain gitu kan. Tapi kalian harus punya motivasi itu supaya keep going. Jadi internal motivation itu yang keep us going pada saat kita baru develop bisnis kita. Pada saat bisnis kita udah mulai scale up, dan gue nggak bilang sudah besar, mungkin udah punya karyawan, udah punya customer base yang lumayan gitu ya. Di situ baru kalian bisa punya motivasi eksternal. Biasanya kalau udah up and running, motivasi internal udah tertanam nih di otak gitu kan, jadi udah nggak perlu inget-inget lagi. Biasanya motivasinya akan eksternal, kayak gue jadi semangat gara-gara karyawan gue semangat gitu kan, atau wah ternyata sekarang customer bilang ini, itu customer bilang enak tuh, itu penyemangat banget loh. Bilang kayak oh my god ini enak banget, the best ini, gue kayak oh my god gitu. Jadi kadang-kadang tuh dulu gue suka nge-screenshot gitu feedback customer, gue post aja di WhatsApp internal untuk nge-boost semangat gitu. Karena
yang keep us going pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan untuk grow, aduh SOP bikinnya susah, aduh kok ada komplain ini, kok ada ini, yang keep us going tuh adalah positive review, positive feedback dari customer. Gitu. Jadi itu eksternal. Tapi kalau pas baru mulai, I think we need cuman kita sendiri, diri kita sendiri yang bisa jawab gitu. Sebetulnya motivasi kita apa sih? Kenapa kita jadi entrepreneur? Nggak kerja kantoran? Atau kenapa sih kita misalnya kita double job gitu ya, kita ya entrepreneur juga, ya kerja kantoran juga. Kenapa sih gue ngelakuin ini gitu? Lu banget nih ngelakuin ini. Kenapa? Gue nggak bisa ngasih jawabannya sih. Harus kita sendiri yang tahu kenapa kita ngelakuin ini.